Kalau begitu yang saya tangkap aja ada syarat untuk turunnya dana hibah ini. Berarti bola ini bukan di pemerintah. I don't have any idea. Ketika alam tidak mampu menopang mereka, mereka mau makan dari mana lagi? Karena pengawasan lemah dari otoritas provinsi sehingga terjadi pembiaran dan pelanggaran-pelanggaran di pesisir kabupaten kota. Are you ready? Alright, baby, time is yours. Januar Jauri Darwis, Kakak Dewan Andalangku. Bagaimana kabar kakak? Alhamdulillah kabar baik ya, dari Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh audiens podcast yang ada di sini. Yes, betul sekali. Nice people. Ini adalah tokoh orang tua saya, guru saya lah. Kalau bicara tentang pariwisata di Sulawesi Selatan, bicara legislator yang betul-betul legislator, selalu orang sebut nama Kak. Alhamdulillah. Januar Jauri. Luar biasa. Sudah berapa periode lagi Kak di provinsi? Ini sudah periode ketiga dan saya berharap masih banyak hal-hal yang saya harus turut membenahi dari sisi regulasi untuk menghadirkan keberlangsungan pemerintahan yang betul-betul memberikan manfaat dan bukan cubit, sentuhan ke masyarakat. Beda cubit, beda sentuhan. Beda sentuhan. Yeah. Baik, Bapak Jaja, sebelum saya lanjut, saya bagusnya enaknya panggil apa gini? Pak Dewan, Kakak. Kalau Pak Dewan, banyak sekali yang Dewan. Banyak sekali yang Dewan. Iya, banyak sekali yang Dewan. Saya berharap tetap dipanggil Pak JJ saja. Pak JJ ya, Pak JJ. Tapi saya mau sampaikan amanah ini, ada titipan. Oh ya? Dan coba aku panggil Pak JJ dengan panggilan Masgar. Saya sudah tahu itu istilah dari salah satu kepala daerah di daerah Meminasata. Iya tahu anak. Tidak langsung tahu sebut nama kabupatennya. Salam balik ke Pak Bupati. Siap, Bupati Goa. Adnan Purita Ihsan. Saya kemarin dipanggil menghadap Pak JJ. Bilang, siapa narasumbermu Jal? Kan beliau nanti kan juga akan hadir. Bilang, ini Pak JJ, saya mau undang beliau tentang ribut-ribut soal pariwisata. Oh coba saya request, aku panggil dia Masgar. Pasti dia langsung tak bangka itu. Oh iya. Ada apa sebenarnya itu Kak? Aduh. Oke. Pak Jaje, kemarin ribut-ribut. Hampir semua pemilik hotel JM Hotel turun ke jalan. Barusannya ada demo, saya lihat orang pakai jas, baju putih, dasi merah, rata-rata semua turun ke lapangan menuntut dana hibah pariwisata dicairkan untuk kemudian mendukung geliat industri hotel dan juga restoran yang ada di Kota Makassar. Sebagai tokoh pariwisata dan juga sebagai legislator yang berasal Dapil Makassar. How do you think about that? Yang pertama sangat surprising melihat mereka terlihat secara profesional ya, pakaian putih dan dasi. Kelihatan mereka memang sangat mengharapkan daya dukung dari energi tersebut. Kita anggap itu energi. Karena sifatnya hibah dari Kementerian Pariwisata. Dan ingat satu hal ya, hibah itu digelontorkan karena pertimbangan pemulihan ekonomi. Hibah nasional. Itu digelontorkan pertimbangan pemulihan ekonomi nasional. PEN. Iya, PEN. Itu berarti banyak indikator-indikator yang telah diukur oleh otoritas pusat untuk bisa tetap menjaga keberlangsungan para dua industri di sini, industri akomodasi dan industri restoran. Dengan menjaga keberlangsungan bukan berarti hanya mampu untuk menutupi dari kewajiban-kewajiban hotel dan restoran tersebut. Tetapi pemerintah pusat lebih berpikir dampak sistemik dari kehadiran uang tersebut. Bayangkan uang tersebut, menurut saya sangat merugikan juga Sulawesi Selatan. Kalau tidak dicairkan. Kalau tidak terserap dan berputar di Sulawesi Selatan. Meskipun uang itu non-resident. Dalam istilah ekonomi, ukuran-ukuran indikator itu salah satunya produk domestik regional bruto. Ketika kapasitas produksi barang dan jasa yang ada di Sulawesi Selatan itu menghasilkan transaksi-transaksi yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Tapi ini kan dari luar masuk, non-resident, sehingga ini gift, ini sebuah keistimewaan. Ketika tengah-tengah pandemi, ekonomi sedang lesu, terlepas uang itu hadir untuk pemulihan di industri perhotelan dan restoran, tetapi ingat dari sisi sistemiknya. Nah, disinilah
Kenapa? Saya salah satu dari pemerhati pariwisata dan salah satu dari stakeholder regulator Sulawesi Selatan mengklaim di awal merugikan Sulawesi Selatan. Merugikan Sulawesi Selatan? Iya, karena bayangkan dengan uang itu hotel bisa kembali beroperasi meskipun tidak 100% dari kapasitas sebelumnya. Begitu juga restoran. Jadi bayangkan yang kemarin selama pandemi mungkin mereka turunkan kapasitas produksi sampai 30 sampai 40. Betul. Dengan hadirnya dana hibah tersebut itu mampu untuk mendorong kembali operasional daya produksi mungkin sampai 60-70. 60-70% juga ini imbasnya apa? Perputaran uang tetap terjadi bukan hanya di Kota Makassar. Nah, disinilah ya hubungannya dengan provinsi. Karena uang itu wajib untuk menyentuh hampir seluruh Sulawesi Selatan. Misalnya hotel kembali beroperasi, volumenya dia naikkan, kebutuhan bahan baku produksi bisa saja berasal dari Takalar, dari Goa, dari kabupaten mana saja. Bisa saja kemarin profesional hotel yang sedang tidur-tidur karena dirumahkan di Sinjai atau di Toraja dipanggil kembali. Oleh hotel tersebut. Dengan adanya dana hibah itu? Iya, dengan dananya dana hibah. Akhirnya dia juga mendapat upah dari jasanya. Dari upah itu dia juga belanja rumah tangga. Karena pemulihan ekonomi nasional ini adalah strategi pemerintah untuk menambah volume peredaran uang di masyarakat yang berasal dari pemerintah. Ketika belanja konsumsi rumah tangga lemah, apalagi belanja investasi, tidak mungkin lah. Belanja investasi di tengah pandemi tidak mungkin. Uang yang diharapkan berputar dari pemerintah. Dari pemerintah. Iya. Nah, sehingga saya berpendapat di awal ini sangat merugikan juga Sulawesi Selatan. Sangat merugikan Sulawesi Selatan. Sederhana ini Kak Jeje, pertanyaan netizen. Kenapa tidak dicairkan tauwa? Nah, ini juga yang persepsinya itu masuk di teknis ya. Karena bagaimanapun itu menjadi otoritas di kabupaten kota. Khususnya Makassar ini? Iya, khususnya Makassar. Saya juga mendengar kabar bahwa anggaran tersebut sudah standby di kas daerah di beberapa bulan yang lalu. Di tahun 2020. Ya, yang pasti ada syarat untuk bisa dicairkan. Ada syarat pasti, sudah pasti ada syarat. Dan syarat itu harus betul-betul selaras dengan tujuan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, syarat-syarat ini yang mesti disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha di industri, perhotelan dan restoran. Kalau begitu yang saya tangkap aja, ada syarat untuk turunnya dana hibah ini. Berarti bola ini bukan di pemerintah. Bukan, maksud saya syarat untuk diterima oleh pelaku usaha. Syarat untuk diterima oleh pelaku usaha, Kalau secara gelondongan memang pemerintah pusat sudah menginstruksikan ke Kota Makassar untuk menyerapkan dana tersebut kepada yang berhak menerima hibah. Kategori berhak ini tentu ada syarat. Nah, syarat-syarat ini mungkin yang saya tidak boleh. Gimana? Karena ini terkait dengan organisasi pemerintahan di tingkat Kota Makassar. Saya hanya menghubungkan di lingkungan provinsi bahwa ini tetap merugikan Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap merugikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya baca ada berita ini Pak Jeje. Berkas hotel resto calon penerima dana hibah banyak bermasalah. Masa iya sih berkas-berkahnya persoalan berkas? Iya, terlepas dari bermasalah, tetapi ketika masih ada jeda waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum durasi uang tersebut dikembalikan ke pusat, kan bisa saja namanya masalah tetap harus bisa diselesaikan. Tetap bisa diselesaikan. Berarti ini uang sudah ditarik ke pusat? Ini harus di-gaudence, ini harus diasistensi, tapi jauh beberapa bulan sebelumnya. Berarti sekarang sudah terlambat Pak Jeje ya? Dikatakan terlambat sih tidak. Yang pasti semua daerah dapat. Bali itu saya dengar sampai triliunan malah. Cuma mereka mampu untuk mengorganisir dari awal siapa-siapa pelaku usaha yang berhak menerima dan secara perlahan dipandu oleh pemerintah setempat kepada pelaku usaha tersebut untuk bisa memenuhi syarat-syarat hingga anggaran tersebut bisa disampaikan kepada yang berhak menerima hibah. Kalau begitu saya lebih ke teknis ke Pak Jeje-nya. Adakah kemudian GM atau owner-owner hotel, restoran di Makassar yang kemudian juga beraspirasi ke Pak Jeje selaku legislator
untuk kemudian diperjuangkan ini selaku tokoh pariwisata? Iya, tempo hari saya sempat komunikasi dengan beberapa GM. Yes. Tetapi sekali lagi saya hadir di sini juga. Terima kasih Bang Rizal. Siapa JJ? Sudah memberikan forum untuk membuka sudut pandang bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh dikanal bahwa ini persoalan Kota Makassar saja. Betul. Tetapi semua tingkatan pemerintah terkait. Betul. Provinsi, bahkan pusat, kita punya perwakilan-perwakilan di pusat, bahkan komisi yang menangani pariwisata, saya belum tahu apakah mereka sudah tahu berita ini. Mereka harus terdorong sensitifnya dan kepekaannya untuk segera berbicara dengan Kementerian Pariwisata supaya anggaran tersebut tetap mampu untuk disampaikan ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, ya. Karena sampai kemudian tumbal, kalau saya boleh membahasakan itu, Kadis Pariwisata dipecat, diberhentikan. I don't have any idea. Yes. I see. Misalnya ini, gagal jalankan perintah Presiden Jokowi, Kadis Pariwisata Makassar dipecat. Tidak jalankan ternyata instruksinya Presiden. Suarasulsel.id. Ini sangat sensitif sekali untuk saya bisa. Ini terkait dengan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, sehingga saya tidak bisa mengomentari itu. Yang pasti saya hanya bisa bicara bahwa Sulsel dampaknya sangat rugi juga. Sangat rugi. Iya. Siapa yang mau bawa uang 48 miliar ya? 48 miliar. Iya, siapa yang mau bawa ke Sulawesi Selatan? Untuk bisa tersebar di Sulawesi Selatan. Betul. Nah, itu yang menurut saya Sulawesi Selatan dirugikan. Iya. Banyak hal yang bisa di-trigger dengan hadirnya perputaran uang baru di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar dan sekitarnya, khususnya di dunia pariwisata, khususnya di kalangan industri pariwisata. Bukankah ini ada sekat ataupun faktor politik di tataran eksekutif? Saya tidak bisa komentari juga seperti itu. Soalnya Pak JJ politisi. Ya, saya politisi, tapi saya berusaha untuk profesional di sini. Profesional dalam artinya saya mencoba untuk menguasai bidang dan tugas-tugas saya di bidang legislasi, sehingga seperti anggaran hibah ini, PEN ini luar biasa dampak dari Perpu nomor 1 tahun 2020 kan, terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan juga di tengah pandemi COVID-19. Ada relaksasi, ada hibah, ada penghapusan dan sebagainya. Momentum ini harus betul-betul dimanfaatkan. Nah, ini yang disayangkan karena ketika waktunya, mungkin saja hak itu masih tetap ada di tahun 2021. Tetapi momentum uang itu mampu men-trigger ekonomi di akhir 2020 November atau katakanlah triwulan akhir 2020 itu sudah lepas, sehingga catatan-catatan indikator makroekonomi Sulsel tetap saja terkontraksi, turun di akhir 2020. Seandainya ada uang itu mungkin mengimbangi kontraksi tersebut. Luar biasa. Ini sangat ahli saya lihat bicara soal keuangan karena saya tahu Pak JJ adalah Komisi C. Ya, urusan keuangan di Sulawesi Selatan. Bukan keuangan, fiskal daerah. Fiskal pendapatan, khusus pendapatan daerah. Ya, tugas saya untuk apalagi di revisi RPJMD baru-baru ini, kami dituntut untuk mampu memproyeksi PAD yang pertama, yang kedua dana transfer. Dana transfer itu biasanya terdiri dari DAU bagi hasil dan sebagainya. Tapi dana transfer kita tidak bisa menjadikan 3 tahun terakhir jumlah dana transfer tersebut sebagai pegangan. Karena bagaimanapun negara juga mengalami penurunan pendapatan, sehingga ada angka-angka yang menjadi patokan. Ketika 1% pertumbuh pendapatan nasional turun, itu akan berdampak sekian persen kepada dana transfer. Nah, inilah yang mengharuskan pemerintah Sulawesi Selatan harus mampu harus mampu untuk mengoptimalkan PAD pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan, agar ketika dana transfer ini berkurang, volume belanja tetap mampu dipenuhi. Nah, itulah bagusnya sebuah hak-hak masyarakat dituangkan dalam produk legislasi. Disitulah
poinnya. Situ poinnya. Kami anggota legislatif menampung aspirasi, memasukkan semua permasalahan masyarakat dalam sebuah aturan yang namanya APBD. APBD ada uang, tidak ada uang harus jalan. Luar biasa. Disitulah haknya masyarakat. Nah, ke depan masyarakat jangan pragmatisme di sini bahwa hak-haknya hanya ada dalam transaksi politik. Itu keliru. Kebanyakan begitu Pak JJ. Coba bayangkan kalau termuat haknya di peraturan, ada uang, tidak ada uang harus jalan. Haknya terpenuhi. Bagaimana dengan transaksi instan? Pragmatisme? Saya lagi no comment itu. Diminum dulu Pak JJ, dulu Pak JJ. Karena kalau kita memang bicara pariwisata ini memang sangat luas, banyak sektor yang dilibatkan di dalamnya, banyak kepentingan yang harus kita penuhi, dan itu memang menjadi tugas, bukan hanya tugasnya pemerintah, tugasnya saya sebagai creator, tugasnya teman-teman sebagai penggerak-penggerak ekonomi kreatif. Bang Rizal, iya. Kalimat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu kan undang-undang tentang kepariwisataan. Bukan tulisannya pariwisata kan? Kepariwisataan. Kepariwisataan artinya itu luas, melibatkan masyarakat secara formal dan non formal. Bayangkan itu. Makanya kenapa istilahnya kepariwisataan. Dalam ketentuan umum itu dideskripsikan lagi wisata, pariwisata, kepariwisataan. Sebenarnya Pak JJ kalau bicara Sulsel saja dulu, kita tidak bicara Indonesia. Kalau Sulsel ini berapa sih besar ya sumbangsi kepariwisataan kita? Dia masih masuk di urutan keempat atau kelima. Yang paling tertinggi masih di sektor pertanian. Pertanian, perikanan, energi. Lalu kalau saya tidak salah pariwisata itu kelima. Ketika daerah-daerah lain berusaha untuk memposisikan pariwisata itu di urutan 1 atau 2, bahkan negara kita mau berusaha menggeser migas menjadi pariwisata. Pendapatannya. Ya. Oke. Kalau menurutnya Pak JJ, pariwisata kita di Sulsel sebenarnya sudah on the track sih atau tidak sih? Kalau bicara soal, apalagi di tengah pandemi ini. Kalau bicara soal jajaran produk-produk wisata yang ada di Sulawesi Selatan memang sangat banyak. Mau bicara apa saja ada di sini. Ada di sini. Persoalannya adalah Papua juga bahas, Kalimantan Barat juga bahas, Padang juga bahas, Jogja bahas, Jawa Timur bahas. Artinya apa? Semua berebut market yang sama. Berarti harus kompetitif. Iya. Harus ada inovasi. Lalu market behavior juga harus dikuasai. Apalagi kekuatan di digital juga kita harus kuasai. Sekarang begini, apakah ada paket yang ada di Sulawesi Selatan untuk paket 3 hari 2 malam misalnya dengan harga 5 juta, what they get dalam 3 hari 2 malam tersebut dengan harga 5 juta, dan ketika di Malang Batu juga menawarkan paket yang sama 5 juta. Apa yang harus diadu di sini? Ini harus dipikirkan. Itu tugasnya siapa yang memikirkan? Badan promosi, tapi yang memiliki produk wisata siapa? Masyarakat. Kabupaten kota punya komitmen enggak untuk memoles produk wisatanya untuk bisa kompetitif? Itu soalnya. Masyarakat ada. Itulah kepariwisataan. Tetapi masyarakat harus di-trigger oleh pemerintah. Nah, pemerintah dengan sumber daya yang terbatas, dengan teori-teori perencanaan yang teknokrasi, partisipatif, politik, atas bawah, bawah atas, global dan domestik, yang prosesnya cukup birokratif, dia membutuhkan 1 tahun untuk bisa beradaptasi. Nah, sementara dalam bisnis pariwisata itu fluktuatif. Harus segera dimodifikasi. Itulah turunan undang-undang kenapa menghadirkan Badan Promosi Pariwisata dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, supaya mereka ini berperan untuk beradaptasi dengan dinamika tersebut. Baik. Pak JJ, sebelum saya masuk kepada personalitinya Pak JJ terkait bagaimana Pak JJ aktif dalam mengembangkan dunia pariwisata, apalagi saya lihat selalu menyelam hampir setiap pekan sama kakak Austin dan sebagainya, main jet ski dan sebagainya. Saya ingin menyebutkan 2 kasus yang akhir-akhir ini menyedot perhatian. Ada skalanya lokal dan ada skalanya nasional. Saya ke skala lokal dulu. Yang kemarin ada di Kabupaten Pinrang, salah satu pemilik hotel harus berhadap-hadapan
harus gagah-gagahan dengan aparat TNI dan Polri. Wah, tembak saya. Ada itu Pak JJ yang di Hotel M kalau saya tidak salah. Ownernya datang langsung karena minta untuk kemudian dibubarkan karena melanggar surat edaran dari Pak Bupati untuk terkait mengenai aktivitas jam malam. Coba nanti teman Mawon bisa tampilkan. Sebenarnya bagaimana ini Pak dengan aturan jam malam, hotel juga kelimpungan, harus menggaji karyawan, gimana itu Pak? Ya memang keadaan lagi dilematis sekarang. Dilematis. Ketika kita berusaha untuk menyelamatkan nyawa karena pandemi COVID-19 ini, tentu ada sektor yang harus terbatasi. Bukan ditutup ya, tapi terbatasi. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika optimisme bahwa pandemi ini bisa terkendali di semua wilayah, baru secara perlahan pemerintah pelan-pelan membuka keran untuk pembatasan aktivitas tersebut. Tetapi yang saya lihat pasang surut juga. Ketika pemerintah mampu untuk melonggarkan sedikit pembatasan tersebut, fluktuasi terjadinya transmisi juga naik. Waduh. Kan seperti itu, sehingga kembali lagi pemerintah melakukan penekanan untuk melakukan pembatasan, khususnya di daerah Jawa dan Bali. Nah, kita berharap dinamika yang terjadi di Jawa dan Bali tersebut itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan juga. Kayak ini Pak JJ, kesal usahanya dibubarkan, pemilik hotel di Pindrang minta ditembak. Viral banget ini Pak JJ. Iya, kepala daerah juga oleh undang-undang sudah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya, apalagi mengacu kepada undang-undang darurat kesehatan dan bencana itu cukup kuat. Tahu saja turunan aturan itu mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Permen, Perda, akhirnya turun kepada peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah. Iya, dan itu kuat karena mereka pasti memiliki dasar hukum. Iya. Nah, kalau itu yang sedang berlaku, saya kira Bupati sudah memperhitungkan bahwa itu tidak selamanya akan begitu. Ada durasi, ada waktu hingga sampai kapan sambil memonitor bagaimana aktivitas transmisi terjadi kan. Iya. Berarti ini persoalannya di komunikasi ini Pak. Iya, kita juga tidak mau. Pengalaman 2020 kan terjadi refocusing APBD, di mana 50% itu harus diparkir di bantuan biaya tidak terduga. Memang ketentuan begitu. Yang 500 miliar itu? Iya, sekitar itu. Tetapi apapun bentuknya, kita tidak bisa salahkan kehadiran dari pandemi COVID-19 ini. Tapi mau tidak mau, 500 miliar itu kan banyak manfaat untuk bisa menghadirkan stimulan ekonomi di tengah masyarakat. Jika saja pandemi tidak ada. Nah, yang saya mau bilang adalah kalau akhirnya ini bisa dikendalikan, mungkin saja alokasi dana juga untuk pengendalian juga sudah berangsur menurun dan fokusnya kepada pembangunan kesejahteraan dan optimalisasi pelayanan. Tapi kalau sebaliknya ini tetap meningkat, proses penularan tetap terjadi, mau tidak mau pemerintah harus mengambil lagi APBD yang sudah ditetapkan untuk dijadikan anggaran pengendalian. Jadi serba salah kan? Jadi serba salah. Iya. Tapi bagi Pak JJ, karena kita tahu yang atur ke keuangan, 500 miliar ini betul-betul sudah terasa? Kemarin refocusing ini yang 500 M itu? Ya, beberapa diantaranya kan kembali lagi. Jadi tidak semua habis juga, tidak semua habis. Tetapi nyatanya memang cukup membuat pengendalian yang semakin bisa teridentifikasi. Iya, karena pemerintah sudah melakukan tes yang secara massal. Meskipun belum terlalu ideal karena kita masih membutuhkan tes yang begitu luas lagi. Yang harus lebih masif lagi. Supaya tracking bisa terlacak semuanya. Baik. Nah, itu case yang pertama tadi Pak JJ. Case yang kedua ini, kalau kemarin ada yang viral, anggota DPR RI. Nah, itu yang membandingkan pariwisata NTT dengan daerahnya termasuk di Jambi. Katanya terlalu banyak ini dari Komisi 5. Nah, itu viral juga, beberapa YouTuber juga sempat react. Bahkan ada orang NTT yang DM saya, Bung Rizal tolong react, ini ada anggota dewan yang mengatakan bahwa di NTT itu apanya yang indah, paling komodonya saja. Gunung-gunung laut itu banyak juga di daerah saya di Jambi. Bagaimana? Karena merasa anggota dewan tersebut merasa bahwa anggarannya terlalu banyak ke NTT.
Padahal daerah-daerah lain juga ini. Iya. Ini viral di TikTok, anggota DPR jelaskan soal NTT istimewanya Komodo saja. Mengangkat daerahnya dengan membandingkan daerah lain. How do you think about that, Pak Jaja? Ya, pemerintah pusat selalu dengan kegiatan-kegiatan dekonsentrasinya itu selalu memetakan dulu sebuah kawasan strategis nasional. Kawasan strategis. Termasuk diantaranya di bidang pariwisata. Ada bidang ekonomi, bidang pariwisata dan sebagainya. Dengan terbentuknya kawasan tersebut, fokus pemerintah pusat untuk menciptakan iklim misalnya di Labuan Bajo dan sekitarnya, Komodo dan sekitarnya. Mereka akan mendapatkan anggaran karena syarat-syarat anggaran untuk turun ke situ memang dia harus memiliki kawasan yang dikelola pusat dulu. Nah, itulah mungkin yang dikomparasi dengan dukungan anggaran yang ada di daerah Sumatera sana. Kita juga di Sulawesi Selatan bisa saja menilai hal seperti itu. Tetapi ingat, jangan di pariwisata saat ini menurut saya kita tidak perlu bicara soal kita punya ratusan jenis produk wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Saya bahkan pikir kenapa tidak 10 saja yang betul-betul unggul. Dan seperti itu, NTT. Ya, betul. Kalau juga satu hanya Komodo, tetapi nyatanya mereka mendunia. Dan betul. tidak ada di belahan dunia lain. Komodo ini. Betul. Dragon. Tidak ada di tempat lain sehingga itu yang sangat istimewa. Itulah yang membuat pertimbangan otoritas pusat untuk menjadikan Komodo itu sebuah kawasan strategis nasional. Jadi wajar jadi kalau ada daerah cemburu ini Pak Jaja ya? Wajar jadi, cuma PR kita adalah bagaimana ketika seluruh wisatawan khususnya mancanegara yang ingin ke NTT khususnya ke Komodo bisa juga mengeluarkan belanjanya di daerah lain di Nusantara ini. Itu yang masalah memang. Itu yang masalah. Karena geografis kita masih kepulauan. Sehingga wisatawan masih dibebani lagi ongkos transport udara atau laut untuk bisa mengakses produk atau destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi kesimpulannya kalau Pak Jaja tadi itu apa yang disampaikan oleh anggota dewan itu keliru? Tadi apa dia bilang? Kita putar videonya boleh? Kita putar videonya. 2021 dan 2020 yang kemarin ya, KSPN itu kawasan pariwisata nasional. Tuh kan? Alangkah baiknya mungkin ke depan di setiap anggota itu didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa kok di sana. Paling yang istimewa itu Komodonya aja. Lihat pantai, lihat apa di tempat saya di Jambi itu banyak kok pantai begitu. Tapi anggarannya bukan main, besar sekali. Nah, saya tidak tahu. Nah, untuk rasa keadilan alangkah bagusnya setiap anggota dikasih. Cukup. Itu poinnya tadi. Iya, keadilan anggaran. Keadilan anggaran. Jelas sekali memang. Lagi-lagi ketika otoritas pusat sudah menetapkan kawasan strategis nasional, di situ juga dukungan anggaran mengalir. Tapi bukan berarti dukungan anggaran yang habis begitu saja tanpa outcome yang jelas. Komodo sudah pasti itu menjadi sebuah destinasi atau produk wisata kelas dunia itu, sehingga wajar untuk pemerintah menjaga eksistensinya dengan dukungan anggaran yang cukup signifikan. Nah, sementara di Sulawesi Selatan ataukah di daerah provinsi lainnya kita juga memiliki APBD dan sebagainya. Nah, disinilah yang perlu kita identifikasi mana-mana saja produk wisata yang ada di Sulawesi Selatan atau di daerah yang dimaksud anggota DPR RI tadi itu yang bisa hampir setara dengan Komodo. Jadi unggul dan kompetitif. Unggul dan kompetitif dan diramu sedemikian rupa dalam informasi yang marketable sehingga pemerintah tahu bahwa ini dampaknya akan besar nanti. Akhirnya kebijakan-kebijakan itu bisa terkonsolidasi meskipun anggaran yang kelasnya APBD, tetapi who knows itu akan mendatangkan jumlah kunjungan wisatawan yang cukup besar. Apalagi kan sekarang era digital. Betul. Semua produk itu bisa secara detik saja mereka sudah tahu. Yang di Eskimo juga bisa langsung tahu apa yang terjadi. Toraja kita sangat kuat sekali. Cuma memang
aksesibilitas yang menjadi kendala di sana itu yang belum tersosialisasi secara masif di luar, apalagi di kalangan wisatawan global. Oke, Pak JJ, last but not least, saya langsung mau perlihatkan ke sebuah video. Ini aktivitasnya Pak JJ yang menurut saya cukup ada kerennya, ada aduh sayang banget. Kira-kira itu. Coba kita putar dulu. Garbage. Ini Pak JJ kan? Ya. Wow. Oh, Okay. Can you tell me about that video? Sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun, sumber daya alam laut kita sudah dieksploitasi oleh manusia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, lebih khusus lagi yang ada di perairan Kepulauan Spermonde. Dan sebagai orang yang sudah melakukan Islam 25 tahun, saya melihat secara kasat mata terjadinya degradasi yang sangat signifikan akibat dari tidak terkendalinya dan kurang pengawasannya dalam pemanfaatan sumber daya alam laut oleh manusia dan masyarakat. Jadi seperti sampah contohnya, sampah ini kategori plastik itu akan menghambat laju ekosistem yang ada di situ. Dia akan menahan bagaimana karang itu bisa tumbuh untuk menghasilkan sumber makanan bagi ikan-ikan demersal yang ada di situ. Intinya ikan demersal perlu tempat berkembang biak dan perlu untuk makan. Dan ketika sumbernya semua tidak ada, dia akan pergi. Nah, ikan demersal juga sangat berhubungan dengan ikan-ikan pelagik, ikan-ikan komersial yang dibutuhkan nelayan. Jadi tidak heran kalau di sekitar perairan Spermonde kelompok ikan pelagik sudah turun drastis, ikan demersal juga. Ini kita lihat saja video tadi, sangat jarang kita melihat ikan-ikan besar kan, yang ada sampah. Ya, di setiap kesempatan saya coba untuk mengambil sampah, kebetulan saja divideokan oleh anak saya. Sama sekali tidak ada niat untuk ini Ini memang sudah habitnya Pak JJ? Iya, anak-anak juga, anak saya ada 3, anak mantu 1, semua penyelam. Jadi mereka akhirnya kepekaan itu terbangun untuk cinta kepada laut, sayang kepada laut. Bahkan tidak henti-hentinya saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berkampanye menyelamatkan laut kita, karena ada nilai ekonomi yang ada di dalam. Masyarakat pulau yang ada di, katakanlah di 11 pulau Kota Makassar, ketika alam tidak mampu menopang mereka, mereka mau makan dari mana lagi? Alam ruangnya sudah terpenuhi oleh populasi. Bisa dibayangkan pulau-pulau di Makassar itu sudah sesak. Ibarat piring nasi, nasinya setumpuk. Pohon saya tidak bisa bersaing dengan kebutuhan ruang untuk populasi. Kebutuhan ruang. Akhirnya mereka melakukan penambangan batu karang untuk menampung pasir. Pasir tersebut jadi daratan jadi ruang untuk tempat tinggal, untuk sarana prasarana, jalan, selokan dan sebagainya, itu bercampur semua di sana. Nah, alamnya sudah tidak mampu memberikan sumber daya ikan dengan hitungan populasi penduduk. Akhirnya mereka harus jauh untuk mencari ikan. Itu juga mereka harus meminjam dulu uang dengan penggawa kan. Pulang juga mereka harus bayar penggawa dulu. Nanti ada selisihnya sedikit. Itulah kenapa garis kemiskinan itu selalu dilekatkan kepada masyarakat pesisir. Nah, bisa saja dampak sosial yang terjadi ketika saudara-saudara kita yang ada di pulau, karena sudah tidak punya cara untuk bisa bertahan hidup, mereka punya hak dong migrasi ke kota-kota terdekat atau daratan yang terdekat. Apa itu tidak menimbulkan masalah sosial baru, misalnya di Kota Makassar atau kabupaten-kabupaten yang kebetulan berada di pesisir. Baik, Pak JJ, apa sebenarnya yang Pak JJ rasakan ketika tadi video itu?
menemukan banyak sampah, tidak terjaganya? Apa yang rasa? Saya merasakan bahwa kita diberi kewenangan 0 sampai 12 mil laut, kewenangan provinsi untuk mengawasi dan mengeksploitasi laut dan juga mengendalikan, tapi kita tidak mampu di sepanjang 1972 km garis pantai. Tidak mampu kita. Sehingga ini harus menjadi pemikiran bersama. Ini harus menjadi kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan ke depan untuk menjaga ruang laut yang diberi kewenangan oleh negara 0 sampai 12 mil. Nah, bayangkan 0 sampai 12 mil itu topografinya ada yang tebing seperti di Bulukumba, ada yang pasir putih cantik. Belum lagi negara sudah mengatur ada sempadan pantai jaraknya 100 meter dari pasang surut tertinggi dan sebagainya. Sudah diatur semua, tapi karena pengawasan lemah dari otoritas provinsi sehingga terjadi pembiaran dan pelanggaran-pelanggaran di pesisir kabupaten kota, di 17 kabupaten kota. Nah, sementara kabupaten kota menganggap itu bukan kewenangan saya. Mau nelayan, bom di sana, mau buang sampah dan sebagainya. Itu bukan urusan saya, karena urusan saya hanya 100 meter dari bibir pantai. Contoh kecil saja, Pak Kadis buang sampah di Losari, Pak Kadis berKTP Makassar. Sampah yang dia buang di Losari itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Gitu ya? Iya. Memang kadang ribet juga ini pembagian aturan-aturan, pembagian kewenangan aturan. Tapi disitulah tantangan kita semua untuk temukan harmoninya, keselarasan dan kolaborasi. Bahkan konsolidasi sumber daya itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan berharap gubernur bisa temukan di semua kabupaten kota. Amin. Baik Pak Jeje, thank you for coming. Luar biasa, banyak sekali saya dapat ilmu ini, daging semua ini, gizi ini luar biasa. Walaupun saya kurus, tapi insya Allah gemuk sekarang tentang pemahaman pariwisata, delegasi kewenangan, aturan dan sebagainya. Saya senang sekali bisa berada di sini. Amin. Dari Rizal. Siap, mudah-mudahan tetap amanah, mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat. Amin. Dan yang paling penting, stay safe. Time is over.